Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada konseling kelompok pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa semua cerita yang disampaikan di kelompok ini bersifat rahasia. Di sini kita saling menghargai, gak memotong pembicaraan, dan tidak menghakimi. Nah, di sini kalian bebas, terbuka, sesuai kenyamanan kalian masing-masing. Oke? Hari ini kita akan membahas mengenai kepercayaan diri. Saya berharap kita saling mendengarkan dan memahami pengalaman kalian masing-masing. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman bersedia mengikuti kesepakatan kelompok hari ini? Ya. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke pembahasan, saya pengen tahu nih gimana perasaan teman-teman hari ini. Kalau aku agak sedikit capek sih Rio, karena kebetulan tadi habis presentasi juga. Kalau aku sih sekarang lagi ngerasa lumayan gugup. Kalau aku sih sekarang jadi kayak lagi ngerasa penasaran. Kalau aku sih lagi agak malu. Oke, jadi hari ini ada yang merasa lelah, ada yang merasa gugup, penasaran, dan juga malu. Ya, terima kasih kalian sudah menyampaikan perasaan masing-masing. Oke, kalau mendengar kata percaya diri, apa sih yang dipikirin teman-teman? Aku deh, kalau kata percaya diri itu menurut aku kayak percaya diri itu berani menunjukkan kemampuan sih. Kalau menurut aku sih lebih ke berani berbicara kali ya. Kalau menurut aku paling kayak yakin sih sama diri kita sendiri. Kalau menurut aku sih tidak takut ya sama penilaian orang lain di sana. Oke, berarti menurut teman-teman percaya diri itu berkaitan dengan keyakinan diri ya terhadap diri sendiri dan keberanian menampilkan diri. Oke, aku juga penasaran nih, apa ada di antara kalian yang merasa kepercayaan dirinya sekarang lagi menurun? Aku sebenarnya dulu tuh sempat apa ya, jadinya cukup berani sih, terus sekarang semenjak masuk kuliah jadi suka minder. Iya, kalau melihat teman-teman tuh, apalagi kalau lagi presentasi kan, public speakingnya bagus, rasanya kayak mereka tuh pintar, terus sedangkan aku tuh kayak ngerasa kok aku gini-gini aja ya, kayak biasa aja gitu. Oke, berarti kamu merasa tertinggal ya? Iya. Teman-teman yang lain. Padahal aku juga belajar kok kayak mereka gitu. Oke, ketika teman-teman presentasi, apa sih yang biasanya muncul di pikiran kamu? Langsung kayak berpikir kok aku tuh nggak sebagus mereka ya. Oke, berarti kalimat kamu nggak sebagus mereka itu sering muncul ya? Iya, bisa dibilang hampir setiap kali. Kira-kira gimana sih perasaan kamu ketika pikiran itu tuh datang? Kadang gugup, terus juga takut, terus juga kadang sampai apa ya, keringet dingin, gemeter-gemeter gitu. Teman-teman tadi kan udah dengar kan cerita Ellen. Kira-kira ada nggak yang merasa pernah ngalamin kayak Ellen tadi? Aku pernah, bahkan kadang aku tuh sebelum maju ke depan kelas tuh aku sudah kayak ngerasa keringet dingin duluan kayak gitu loh. Oke, tadi Ellen udah dengar kan dimana Arni memiliki pengalaman yang sama. Iya. Jadi ada rasa lega kan ketika kamu tahu kamu nggak sendirian? Iya Bu, betul. Oke, Arni boleh diceritain lebih lanjut? Oh boleh. Jadi waktu itu pas masih SMA ya, aku tuh kayak pernah salah menjawab pertanyaan guru gitu loh. Nah tapi di situ tuh kayak teman-teman aku malah ngetawain.
sebenarnya mereka mungkin cuma bercanda kali ya, cuma kan tapi dari situ, dari kejadian itu aku jadi takut gitu setiap kali mau ngungkapin, setiap kali mau berbicara kayak gitu. Oke, berarti pengalaman itu masih membekas ya? Iya betul. Dan kalau misalkan dosen bertanya, jadi aku tuh kayak langsung inget lagi ke kejadian-kejadian yang lama kayak gitu. Oke, ketika mengingat kejadian itu apa sih yang kayak paling kuat tuh yang kamu rasain? Biasanya aku ngerasa malu, terus aku juga kayak ngerasa kenapa sih aku kayak bodoh banget kayak gitu. Malu sama ngerasa bodoh ya? Iya benar. Padahal kan sebenarnya saya tahu itu jawabannya, cuman karena saya takut, jadi saya lebih memilih buat diem gitu. Aku juga sering sih kayak gitu Bu. Kira-kira apa sih yang membuat merasa sama Alaika? Kalau aku sih jadi kayak takut ya kalau orang itu kecewa sama aku. Ya berarti takut mengecewakan ya? Iya, jadi kayak kalau nilai aku turun dikit aja itu jadi kayak langsung ngerasa tuh aku nih gagal gitu. Ya berarti di pikiran kamu seolah-olah nilai itu menentukan ya bagaimana kamu menilai diri kamu. Iya benar. Jadi kalau hasilnya jelek itu aku tuh langsung kayak berpikirnya aku tuh kayak nggak berguna gitu. Ada rasa kecewa yang cukup besar ya terhadap diri sendiri. Iya, makanya kayak sering nangis sendiri gitu. Oke, saya melihat suasana kelompok menjadi lebih tenang ya ketika Alaika menceritakan itu. Apa yang sedang dirasakan teman-teman? Saya jadi ikut sedih. Soalnya aku tuh pernah ngerasain seperti itu, bukan kayak Oke, boleh diceritain tuh? kalau aku tuh bukan karena nilai ya bio, kayak tapi karena penampilan aku gitu loh. Dulu waktu aku SMP tuh aku sering banget loh diejek sama teman-teman aku karena penampilan aku, kayak suara aku dibilang aneh lah, penampilan aku dibilang aneh lah. Nah sejak saat itu aku tuh kayak males buat untuk ngomong sama mereka lagi. Oke, berarti pengalaman itu tuh masih nyata gitu ya, disimpan di pikiran kamu. Iya. Nah, kalau dosen kayak nyuruh presentasi itu, saya tuh bukan takut karena materinya, tapi kayak takut sama karena orang-orang tuh merhatiin aku terus kayak gitu. Kalau tadi kan kamu bilang kamu takut, kira-kira kalau boleh tahu nih, takut mereka tuh merhatiin bagian apa? Kayak takut mereka tuh nilai cara bicara aku gitu loh. Terus kayak takut mereka kayak ngetawain cara bicara aku gitu. Jadi aku kayak Oke, jadi yang paling menakutkan bukan presentasinya ya, iya, tapi kemungkinan dinilai. iya betul. Aku juga baru sadar ternyata kelakuan sama sikap kita tuh hampir sama ya. Iya benar-benar. Bedanya cuma pengalaman aja. Oke, saya mendengar meskipun penyambatnya berbeda-beda, tapi perasaan yang muncul hampir sama kan, ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa tidak yakin terhadap diri sendiri. Oke, saya juga nih penasaran nih, dari semua ketakutan yang tadi diceritain, mana sih yang paling berat menurut teman-teman? Kalau aku takut dibandingin, Kalau aku takut diketawain sih. Kalau aku sih takut mengecewakan. Kalau aku sih takut dinilai sama orang-orang. Oke, ketika teman-teman mengucapkan kata-kata tadi, apa sih yang sedang dirasakan? lebih ke sedih. Kalau aku sih lebih ke malu sih. Kalau aku kayak masih rasa sesek aja gitu. Kalau aku sih pengen nangis sih. Oke, saya melihat nih banyak emosi yang muncul di ruangan ini. Terima kasih kalian tetap bersedia membagikannya. Oke, hari ini kita mendengar bahwa kepercayaan diri setiap orang dipengaruhi oleh pengalaman yang berbeda. Ellen sering membandingkan dirinya dengan orang lain,
Arni masih membawa pengalaman yang pernah ditertawakan. Alam masih selalu memenuhi harapan agar merasa berharga gitu. Putri juga masih menyimpan pengalaman diejek yang membuat takut dinilai. Oke, saya juga melihat bahwa teman-teman saling mendengarkan, muncul kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar sendirian menghadapi perasaan itu. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian setelah mengikuti sesi hari ini. Kalau buat aku lega sih. Kalau aku sih lebih ngerasa didengar. Ya, lebih tenang aja dia. Kalau aku lebih tenang. Oke, terima kasih atas keberanian teman-teman untuk terbuka hari ini. Saya sangat menghargai setiap cerita yang telah dibagikan. Mungkin nanti kita ketemu lagi. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.